Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menonton video saya, mohon untuk berkenan mensubscribe channel saya. Semoga dengan mensubscribe channel saya mendapatkan rezeki yang melimpah ruah dan selalu bahagia selama-lamanya. Amin. Video kali ini soal kompetensi profesional guru kelas di bidang matematika ya. Sebelumnya sudah 100 soal SKB itu campur, 20 soal bahasa Indonesia, 20 soal PKN, 20 soal PKE matematika, 20 soal IPS, 20 soal IPA. Sekarang khusus matematika saja. Nanti juga khusus IPA saja, khusus bahasa Indonesia saja, khusus PKN saja, dan sebagainya. Nomor 1. Total luas beberapa persegi berbeda yang disusun dari yang terkecil sampai yang terbesar adalah 35 km persegi. Persegi terkecil memiliki panjang sisi sebesar 500 meter. Persegi yang lebih besar berikutnya memiliki panjang sisi sebesar 100 meter. Dengan cara yang sama, masing-masing persegi berurutan memiliki panjang sisinya yang berbeda sebesar 500 meter. Berapakah jumlah persegi itu? Ini kan yang ditanyakan, berarti ditanyakan berapa persegi, kan total luasnya itu ini. Jadi kalau divisualkan ya, itu 35 total ya, akumulasi dari beberapa persegi kan, ini berapa gitu ya. Oke, sekarang ini 500 km persegi, ini meter, beda kan satuannya, berbeda satuannya. Maka 500 meter itu sama dengan 0,5 kilometer. 1000 meter sama dengan 1 kilometer. Jadi harus paham ini ya, kilometer, hektometer, dekameter ya. Kilometer, hektometer, dekameter untuk merubah meter ke kilometer gitu ya, dan seterusnya. Di video saya sebelumnya ada pembahasan ini. Ya sudah ya. Ini kan angkanya 500, 1000 dan 500. Nah, persegi yang terkecil tadi yang pertama kali itu 500. Yang pertama itu 500 meter. 0,5 kilometer. Luasnya berarti kan 0,5 kali 0,5 itu 0,25 atau 5 kali 10 pangkat min 2, 5 kuadrat kali 10 pangkat min 2. Persegi yang lebih besar berikutnya, langsung diisi kan, 1 kilometer itu luasnya, jadi 1 kali 1 ya 1 kan. Ini akumulasinya masih 0,25. Nah, ini akumulasinya jadi berapa? Dijumlahkan jadi 1,25 km persegi.
Terus dengan cara yang sama, masing-masing persegi berurutan memiliki panjang sisinya yang bertambah. Ini bertambah setengah kilometer lagi. 1 ditambah setengah kilometer persegi jadi 1,5 kilometer. 1,5 kilometer atau 15 dikali 1,5 kilometer itu sama dengan 15 kuadrat dikali 10 pangkat min 2 gitu ya. 15 kuadrat kan 25 dikali 10 pangkat min 2, nolnya geser 2, komanya geser 2 ini. Jadi 2,25 km persegi. Nah, ini dijumlah 2,25 ditambah 1,25 jadi 3,50 km persegi. Terus bertambah lagi 0,5 ya. 1,5 ditambah 0,5 jadi 2 km. Luasnya 2 kali 2 ya, 2 pangkat 2 jadi 4 km persegi. Nah, ini ditambahkan jadi 7,5 atau 7,50 km persegi. Nah, ini bertambah lagi 0,5 jadi 2,5 km. 2,5 kali 2,5 6,25 km persegi. Dijumlahkan lagi 13,75 km persegi. Bertambah lagi 0,5 jadi 3 km. Kilometer luasnya 3 kali 3 9 ya, kilometer persegi. Dijumlahkan 13,75 jadi 22,75 km persegi. Nah, sudah hampir mendekati ya. Kalau 3,5 km dikuadratkan, 35 kuadrat kan 225. Gampangnya gitu, komanya taruh di sini. Jadi kalau dijumlahkan hasilnya adalah ini ya. Di 22,75 ditambah ini 12,25 0 0 1 5 3 di 35,00 ya. 35,00 ya, 35 ini. Jadi cocok ya. Jadi totalnya ada berapa? Ini 1 2 3 4 5 6 7, ada 7 persegi, yaitu yang C. Nomor 2. Jika bilangan 4/5,81% dan 0,801 disusun dari yang terkecil sampai yang terbesar, maka urutan yang benar adalah, kita cari dulu, jadikan desimal, semuanya dijadikan desimal ya. Di 4/5 ini berapa? Jadi desimalnya. Ini kalau jadi 40 ini 0, ya. 5 dikalikan berapa yang mendekati atau sama dengan 40? Dikalikan 8 ya. Sudah selesai. 0,8. 81% kalau dijadikan desimal kan 0,81 dibagi 100 ya. Ini 0,801. Ini urutannya bagaimana? Dari yang terkecil sampai terbesar. Angkanya saja. Ini angkanya yang terkecil ini. Terus angkanya yang terkecil ini ya. Ini kan sebenarnya 810. Ini kan 810 sebenarnya. 810 810 misalkan sama 801 kan masih lebih besaran ini ya. Jadi tingkatannya adalah 0,8 terus 0, ini kan dibilang biar gampang jadi dibuat 800 itu ya.
Ini kan sebenarnya 801 dibagi 1000 ya. Ini 0,81 atau 81 sama 801 kan masih lebih dari yang terkecil sampai yang terbesar. Oh, ini kan angkanya kan 1, ini kan 0 ya. Jadi yang masih lebih besar ini 0,81 maksud saya, maaf. Jadi ini kan 0,80, ini masih 0 terus 1 ya kan, ini masih 0, belakangnya masih 0, tapi ini ada satunya, jadi ini yang lebih besar lagi. Terus ini 0,81, ini sudah 1, ini kan 0, 0 dan 1. Jadi tingkat yang terkecil sampai yang terbesar 0,8, 0,801 sama 0,81. Ini 0,8 tadi kan 4/5. Terus 0,801 sama 81%. Maka jawabannya yang E. Nomor 3, asosiasi orang tua sekolah merencanakan penjualan pensil sebagai proyek yang menghasilkan uang. Mereka membeli 1000 pensil sekolah dengan harga 5 pensil sebesar $1. Pada harga berapakah semua pensil harus terjual untuk menghasilkan laba sebesar $100? A. 20 sen per pensil, B. 10 sen per pensil, C. 40 sen per pensil, D. 30 sen per pensil, E. 50 sen per pensil. Nah, ini satuannya dolar, ini satuannya sen. Nah, ini $1 itu sama dengan 100 sen. Ini uangnya berapa mereka membeli ini? Uang pembeliannya ya. Uang pembeliannya berapa? Ini kan 1000 diper 5 dulu kan. Ya kan, soalnya 5 pensil ini harganya langsung borongan, 5 pensil itu $1 gitu. Jadi kan 1000 dibagi 5 itu 200 nya, terus dikalikan $1 sama dengan $200. Nah, harus dijual berapa agar untung 100 ya, berarti kan harus dijumlahkan kan, harga jual itu kan sama dengan harga beli ditambah untung ya. Jadi $200 ditambah untungnya 100, ini jadi 300. Ini terjual semua 300. Jadi per pensilnya berapa? Dibagi 1000 kan, ini total pensilnya kan 1000. Jadi $300 dibagi 1000 pensil itu berapa? Jadi 3 dibagi 10 kan 0,3 $0,3. $0,3. Nah, kalau jadikan sen dikalikan, kalau dijadikan sen dikalikan 100. 0,3 kali 100 kan 30 sen. Jawabannya yang D. 4. Seorang ibu menempatkan simpul pada boneka teddy bear untuk pertunjukan keahlian. Ia memiliki pita yang panjangnya 6 yard. Jika yang dibutuhkan adalah 1,5 kaki untuk masing-masing simpul, maka berapa simpul yang ia buat? 6 yard ini bisa jadi berapa simpul gitu kan. 6 yard itu sama dengan 1 yard dulu ya. 1 yardnya ini 3 kaki. 3 kaki. Maka kalau 6 yard
Kalau 6 yard sama dengan dikalikan 3 ini sama dengan 18 kaki. Nah, dibutuhkan kan ini. Jadi berapa simpul? Ini panjangnya kan pitanya itu 18 kaki. Jadi berapa kaki? Jadi kan dibagi kan. 18 dibagi 1/2 itu sama dengan 18 dibagi, ini kalau disajikan pecahan biasa kan 1 kali 2 ditambah 1 ya, kali 2 ditambah 1 sama dengan 1 kali 2 2 tambah 1 3/2. Ini kan dibalik, jadikan perkalian kan dibalik, 3/2 dibalik 2/3. Ini 18 dibagi 3 kan bisa itu 6 ya kan. 6 kali 2 sama dengan 12. Jawabannya yang B. Jadi 12 simpul. Nomor 5. Jian menulis 5 tes dan mencapai nilai seperti yang ditunjukkan dalam grafik di bawah ini. Berapakah nilai rata-rata dalam tes tersebut? Tesnya itu dia dapat berapa saja ini. Nah, ini kan 80 ini. Nah, terus rata-ratanya berapa? A 74, B 76, C 70, D 64, E 79. Apa saja ini ya? Ini 80, 70 ya, ini dilihat ini. Ini ke arah 80. Ini ke arah 70. Terus selanjutnya ke arah 60. Ini ke arah 90. Ini ke arah 80 lagi. Jadi 80 ditambah 70 ditambah 60 ditambah 90 ditambah 80 dibagi 5. 80 tambah 70 itu kan 150. 150 ditambah 60 210. Maaf kurang fokus ya. 210 tambah 90 300. 300 tambah 80 jadi 380 dibagi 5 sama dengan ya, pakai porokapit biar gampang. Berapa? 5 kali berapa yang mendekati 38 atau sama dengan 38 ya, jadi kalikan 7 ya. 35 ini 8 dikurangi 5 3 kan di 76 5 dikalikan berapa yang mendekati 30 kan dikalikan 6, jadi jawabannya 76 yang B. Nomor 6 ya, nomor 6 operasi lambang ini berhubungan dengan C, apa itu ya namanya, operasi C berhubungan dengan dua bilangan menurut aturan khusus. Ini ada aturan khusus. Tabel di bawah ini memuat contoh-contoh untuk relasi C. Berapakah jawaban 5C2? Yang ditanyakan dari kita melihat ini polanya bagaimana, terus 5C2 itu berapa. Ini kita cari-cari dulu, jadinya ini tidak bisa dengan cara apapun, yang jelas dicoba-coba. 7 kali 4 misalkan dikali aja lah, gampangnya dulu dikali ya. 7 kali 4 itu kan 28. Ini 24. Kalau jadi 24 kan dikurangi 4. Apakah ini nanti juga begitu? 3 kali 6 12. Ini kan 18. 18 dikurangi berapa? Sama dengan 12. Dikurangi 4 juga. Nah,
Ini polanya sudah hampir ketemu. 7 kali 2, yang ini 7 kali 2, 12 lagi. 7 kali 2 kan 14. Maaf ini 3 kali 6 kan 18. 18 dikurangi berapa sama dengan 12? Dikurangi 6. Ya, dikurangi 6. 7 kali 2 kan 14. 14 dikurangi berapa? Sama dengan 12 dikurangi 2. 4 kali 4 sama dengan 16. 16 dikurangi berapa? Sama dengan 12. Ini dikurangi 4 juga. Jadi ininya sama. Ini sama. Ini sama. Ini sama. Maka polanya itu A C B, polanya A C B itu sama dengan A kali B dikurangi B, gini kan. Jadi 5C2 ini 5 kali 2 dikurangi 2, 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Jawabannya yang A. Nomor 7. Gambar berikut ini adalah 4 bilangan segitiga. 1, 3, 6, 10. Berapakah bilangan pada segitiga yang ke-9? A 15, B 21, C 28, D 36, E 45. Ini kan 1, 3, 6, 10. Ini berapa sampai ke 9. Sampai U ke 9 ya. Ini kan meningkat 2 ya. Ini kan 1 tambah 2, 3 ke 6 ditambah 3, 6 ke 10 kan ditambah 4. Jadi 10 ke sini kan ditambah 5. 15. 15 ke sini ditambah 6. 21. Ini sudah dapat berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kurang 3 langkah lagi ya. 21 ke sini ditambah 7. Ini ditambah ya. 21 ditambah 7, 28. 28 ditambah 8, 36 ya. Ini sudah dapat berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tinggal 1 lagi. Ini saya hapus dulu biar nggak bingung. Ini jadi ditambah 9. 36 ditambah 9 sama dengan 45. Jadi jawabannya yang E. Mana jam yang menunjukkan 2.45? Ini kan berarti 3 kurang 1/4 ya. Gampangnya gini, 3 kurang 1/4. Kalau orang Jawa kan bilangnya gitu. Jam 3 kurang 1/4. Kalau kurang 1/4 berarti yang ini kan. Ya, yang arahnya ketiga kan. Itu yang C. Udah sekali kan. Sekarang nomor 9. Pada tanggal 1 Juni 1999, rata-rata usia 33 karyawan Ajaxu adalah 47 tahun.
Pada tanggal 1 Juni 2000, 3 dari staf yang berusia 65, 58, dan 62 telah pensiun dan digantikan oleh 4 karyawan yang berusia 24, 31, 26, dan 28. Berapakah rata-rata usia sampai bulan terdekat pada karyawan di Ajax pada tanggal 1 Juni 2000? Berarti rata-rata yang terbaru ya. Ini rata-rata yang lama. Nah, ini kan begini. Rata-rata saat ini, saat tanggal 1 Juni, tentang 1 Juni 1999, ini rata-rata yang pertama. Saya tulis yang pertama, yang 1 Juni ini ya. Itu kan jumlahnya, jumlah usia dibagi 33 itu sama dengan 47. Nah, jumlah usianya sama dengan 47 kali 33. Ya, dihitung sebagai cara perkalian biasa. 47 kali 33 sama dengan 1551. Setahun kemudian jelas bertambah kan jumlah usianya, karena orangnya ada 33. Orangnya ada 33 ditambah pertambahnya kan 1 tahun, itu sama dengan 33 tahun. Ini ditambah 33 tahun, jadi 1551 ditambah 33 sama dengan 1584 tahun. Nah, ini pensiun, ini pensiun. 3 staf ini pensiun. Jadi ini dikurangi kan? Ini dikurangi ya. 1584 dikurangi orang yang usianya pensiun. Dikurangi 65 dikurangi 58 ya, ditambah ini dalam kurung, kalau dibuka kan dikurangi 65 dikurangi 58 dikurangi 62, jadi kan sama dengan 1584 dikurangi 65 tambah 58 ditambah 62 sama dengan 185. 1584 dikurangi 185 sama dengan 1399. Sekarang dijumlahkan sama karyawan yang baru masuk ini. Ini rata-rata yang kedua ya. Yang baru 1399 ditambah ini, ditambah 24 ditambah 31 ditambah 26 ditambah 28. Ini kerjakan dulu aja lah ini. Ini sama dengan 1399 ditambah ini 24 tambah 31 ditambah 26 ditambah 28 itu sama dengan 109. Itu sama dengan 1000. 9 tambah 9 kan 8 ya. Nyimpan 1. 9 ditambah itu jadi 0. 3 tambah 1 4 ditambah 1 jadi ini ya. Ini. Nah, rata-rata yang terbaru, jadi ini kan bertambah 4 orang. Ini kan pensiun 3 orang kan, jadi kan ini kan jadi 30. Jadi kan 1000
508. Ini kan tadi pensiun 30 orang, ditambah yang masuk terbaru kan 4 orang, ditambah 4 ya. Ini 1508 dibagi 34. Ini sama dengan 44 dipakai progabet ya, 4 yang C. Dihitung saja ya, dari mana ini diambil 150 nya ini dikalikan 4 ya, 34 dikalikan berapa yang mendekati 150 dikalikan 4, jadi sama dengan 34 kali 4, kalau dikalikan 5 kan sudah 150 lebih, jadi dikalikan 4 ya, 4 kali 4 16, 3 kali 4 12, 12 tambah 1 136, dikurangi 150 dikurangi 36, ini sama dengan 14 ya, 8 nya turun. Ini dikalikan 4 lagi kan tadi 136 yang mendekati ya, dikalikan 4 lagi ya. Nah, ini sisa. Ini kan 148 dikurangi 136 itu kan 12 ya. Maaf. Ini koma kan, koma jadi 120. 34 dikalikan berapa yang mendekati 120? 3 kan ya, kalau dikalikan 4 ini 136, ini kan kalau dikalikan 4 melebihi 130. 34 kali 3 12, 3 kali 3 9, 102, jadi 120 dikurangi 102 sama dengan 18. Ini 180. Kalau dikalikan 6 lebih, kalikan 5. 34 kali 5 20, nyimpan 2. 3 kali 5 15, 170. Ini masih berlanjut terus, ini gak ada habisnya. Jadi dibulatkan ya, kan 44, kan hasilnya 44,35, dibulatkan jadi 44,4. Ini kan tidak. Nomor 10. Sam berjalan di sebuah garis lurus ke arah 4 lampu yang tingginya 8 meter. Jika ia berada 12 meter jauhnya dari tempat lampu itu, bayangannya memiliki panjang 4 meter. Jika ia berada 8 meter jauhnya dari tempat lampu, berapakah panjang bayangannya? A 1,5 meter, B 2 meter, C 2,5 meter, D 2/3 meter, E 3 meter. Yang mana ya? Ini kan lampunya. Ini kan lampunya 8 meter ya. Kalau dia berdiri 12 meter, bayangannya 4 meter. Kalau dia berdiri di sini, bayangannya 4 meter. Tingginya Sam ini berapa? Ini misalkan segitiga. Nah, ini pakai perbandingan nanti ya. Ini misalkan segitiga ABC, terus DE. Nah, pakai perbandingan ini ya.
tingginya SAM itu kan BC. Nah, tingginya SAM BC ini kan berarti perbandingan senilai ya. BC dibagi 4 dibagi AB sama dengan ED dibanding AD. Nah, ini kan pakai perbandingan segitiga. Masih ingat kan? Maka BC nya tingginya SAM BC dibagi 4 sama dengan ED 8 dibanding 12. Ini kan bisa disederhanakan ya, dibagi 4 ini dibagi 4 jadi 2 dibagi 4 jadi 3. Jadi BC nya sama dengan maaf, ini bukan 12, ini AD nya kan 16 ya. AD panjangnya AD kan 4 tambah 12. Salah lagi saya. Kok aneh gitu jawabannya, kok koma. Nah, kalau misalnya kita ngitung kok koma atau kok jadi koma, itu berarti ada yang aneh, ada yang salah ya. Kita harus menduga seperti itu, jadi nanti langsung bisa diganti. Memang matematika itu harus teliti ya. Nah, ini bisa disederhanakan lagi. 8 dibagi 16 itu kan 8 disederhanakan kan jadi ini 1, ini jadi 2. Maka BC sama dengan 4/2, jadi sama dengan 2 meter. Tingginya SAM 2 meter. Nah, yang ditanyakan berapakah panjang bayangannya jika ia berada 8 meter, jadi geser ke sini. Berapakah bayangannya? Jadi kalau bergeser, nanti saya gambarkan di sini ya. Ini agak lama ini menghitungnya, tapi kalau mahir ya cepat. Ini 8, kalau dia bergeser di 8, bayangannya berapa? Ini kan tingginya 2, ininya kan dicari ya, ininya dicari tingginya berapa ini. Yang kebaca ini A aksen, B aksen, D, C aksen, ini E. Yang dicanakan A aksen, B aksen. Bayangan yang keduanya ini berapa? Ya, ini kan yang ditanyakan ya, A aksen, B aksen ini berapa gitu kan. Jadi perbandingannya kan jadi gini, A aksen B aksen kan, dibanding 2, banding ini banding 2 sama dengan A aksen D, panjangnya A aksen D dibanding A aksen D. Langsung aja saya masukkan angkanya. A aksen D kan berarti A aksen B aksen ditambah B aksen D gitu kan. B aksennya D kan 8 ya. B aksen D kan 8, ini tambah 8 dibagi 8, ini dibagi DE. Biar gampang A aksen B aksen ini saya ibaratkan X gitu aja ya. Di X per 2 sama dengan X ditambah 8 dibagi 8. Maka 8X sama dengan
2x plus 8. 2 dikalikan silang ya. 2 kali x plus 8. Jadi 8x sama dengan 2x ditambah 16. Maka ini kalau pindah ke ruas kiri, jadi 8x min 2x sama dengan 16. 6x sama dengan 16. X sama dengan 16 dibagi 6, disederhanakan dibagi 2, kalau dibagi 2 kan 8 per 3. Kalau dibuat pecahan campuran, 3 dikalikan berapa yang mendekati 8 kan dikalikan 2. Kalau mengisi ini sisanya ya, 2 dikalikan 3 itu kan 6. 8 dikurangi 6 sisanya kan 2 per 3. Jawabannya yang D. Soal nomor 11. Berapa bilangan yang direpresentasikan oleh A dalam masalah di bawah ini? Ini kan 6A5 dikali 741 sama dengan 463125. Ini kalau dibuat gini, saya rasa lama kalau begini ya. Ini kan sama dengan 600 ditambah A-nya kan puluhan, 10A ditambah 5 ya kan. Ini kan sebenarnya gini. Apa enggak, menurut saya kok kelamaan ya. Sama dengan 463125. Ya lebih baik ya kalau saya ya ini langsung aja 741 X ya, ini saya ibaratkan X atau A lah, misal 741A biar enggak X terus ya, A 741A sama dengan 463125. Nah ini nanti juga mudah kok, karena kan ininya sudah tahu ya. Kita pakai Porgabet ya, jadi gak perlu nyoba-nyoba lagi. Enaknya nanti Porgabetnya nanti enak. Nah itu yang diambil kan ini, yang diambil dulu kan ini 74631 ya, karena 463 itu masih kurang dari 741 ini. Jadi berapa? 741 dikalikan berapa yang mendekati atau sama dengan 4631. Nah ini lihat ini angkanya sudah ada 6, jadi dikalikan 6. 741 kali 6 1 kali 6 6, 4 kali 6 24, 7 kali 6 42 ya, 42 tambah 2 42 tambah 2 446 ini 4446 dikurangi ini kan pinjam ketiga kan, jadi 11 dikurangi 6 kan 5. Terus ini kan tinggal 2 dikurangi 4 kan tidak bisa, pinjam dari 12 kurangi 4 kan 8 ya. Ini kan tadi sudah dipinjam, sisa 5 dikurangi 4 kan 1 ya. Ini 2-nya turun ke bawah. Nah ini 2-nya turun ke bawah, 1852 741 dikalikan berapa yang mendekati 1852? Kalau dikalikan 3 ini
Misalkan 7 kali 3, ini aja sudah 21, sudah melebihi 18 ini kan. Jadi dikalikan, kita lihatnya gitu aja, kita lihat angka depannya ini 18. Kalau dikalikan 3 itu sudah 21, belum lagi nanti dikalikan 4-nya, nambah terus kan, di atas 2000 ya. Ini kan di bawah 2000, jadi dikalikan 2, yang masih angka 100 kan 14 ya, jadi dikalikan 2. Sudah, tidak usah dicari sampai ketemu, ini sudah dapat 2, maka jawabannya adalah yang E. Ini pasti 625. Silakan dicoba 625 dikalikan 741. Cara cepatnya begitu, karena kan ini sudah pilihan ganda, tidak soal uraian. Jadi pakai trik aja kalau seperti ini ya. Sekarang nomor 12. Angelina, Sarah, dan Gena memiliki sejumlah uang khusus. Jumlah uang Angelina dan Sarah adalah $45. Jumlah uang Sarah dan Gena adalah $60. Dan jumlah uang Gena dan Angelina adalah $55. Berapa banyakkah uang yang dimiliki Gena? A. $45, B. $35, C. $40, D. $50, E. $55. Kita buatkan persamaan matematisnya ya. Angelina dan Sarah adalah 45 tadi. Jumlahnya A ditambah S sama dengan 45. Jumlah uang Sarah dan Gena adalah 60. Sama dengan 60. Gena ditambah Angelina sama dengan 55. Nah, ini kita rubah. S sama dengan 45 min A. Kita masukkan ke sini. Kita masukkan ke S-nya ini. S-nya ini saya lanjutkan sini ya. Kalau S plus G sama dengan 60, ini S-nya masukkan nilai S-nya. Ini masukkan ini 45 min A ditambah G sama dengan 60. Ini 45-nya pindah ke sana. G-nya kita putar saja biar gampang. G kita putar posisinya kan sama saja. G min A sama dengan 60 dikurangi 45. G min A sama dengan 60 dikurangi 45, 15. 15 kan. Nah, ini bisa kita eliminasi. Ini kita gunakan, ini turun aja. G plus A, saya tulis lagi ya, sama dengan 55. G min A sama dengan 15. Nah, ini gak bisa di min. Kalau di min G nya yang hilang, G nya yang hilang, jadi harus nah, G ditambah G 2G. Nah, A ditambah min A, yang min ketemu ini, ingat ya, A ditambah min A, ini harus diingat, ini plus ketemu min, ini jadi min A min A, jadi hasilnya 0. 2G jadi 0 kan. 2G sama dengan 55 ditambah 15 sama dengan 70. G sama dengan 70 dibagi 2, 35. Jawabannya yang B. Demikian video dari saya. Bagi yang belum mensubscribe channel saya, mohon untuk berkenan mensubscribe ya. Semoga bahagia, sejahtera, dan sentosa selama-lamanya. Amin.